dari Nahdlatul Ulama 10 orang, dan dari Muhammadiyah 10 orang, diterima oleh Bapak Presiden, dan beliau menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan silaturahim antara ulama dan umara, antara umara dan ulama untuk mempererat hubungan di dalam rangka menjaga, merawat daripada negara Republik Indonesia dan bangsa Indonesia. Beliau mengajak untuk kita menjaga NKRI, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu kami semua sepakat bahwa kita memang bersiap untuk membela negara, dan bagi kami NKRI adalah final, dan kita tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa saja yang akan memecah belah bangsa ini. Ini kesepakatan-kesepakatan kami. Dan beliau juga menjelaskan tentang bagaimana beliau membangun kultur ekonomi, kultur politik, kultur sosial budaya, dan kultur hukum di negara ini dengan lebih baik daripada masa-masa yang lampau. Begitu juga beliau menjelaskan tentang bagaimana pembangunan nasional kita, termasuk konektivitas antar daerah, dan itu dijelaskan. Kemudian kita juga semua menyampaikan bahwa ada masalah yang sedang kita hadapi, itu adanya isu-isu yang menyangkut peristiwa Gubernur DKI yang pernyataan gubernur di Pulau Seribu yang kemudian berkembang menjadi tidak menentu, yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan politik, tidak hubungan dengan pilkada, tapi kemudian dikait-kaitkan dengan berbagai masalah, kemudian menjadi tidak proporsional lagi, dan bahkan sudah di luar konteks, sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu dan hiruk pikuk. Karena itu semua kita sepakat bahwa supaya ini diproses secara terhormat, secara proporsional melalui proses hukum. Presiden mengatakan bahwa beliau sudah memerintahkan ini untuk diproses dan beliau tidak akan melakukan intervensi terhadap masalah ini. Kita juga bersepakat untuk menghimbau kalau nanti kemungkinan ada demonstrasi, ya, kita sepakat dengan pernyataan Presiden bahwa di negara Republik ini memang demonstrasi tidak dilarang sepanjang sesuai dengan peraturan itu dan tidak menimbulkan. Oleh karena itu kami menyeru kepada kemungkinan terjadinya demonstrasi itu untuk mengikuti atau berdasar kepada peraturan, dilakukan secara santun, damai, dan tidak anarkis, tidak menimbulkan kerusakan, dan juga jangan terprovokasi. Itu antara lain yang kita bicarakan. Dan di dalam menghadapi pilkada damai, kami juga sepakat dengan apa yang dihimbau oleh Presiden, supaya dilakukan dengan damai, supaya dilakukan dengan tidak ada konflik, dan masing-masing calon itu supaya siap untuk menang maupun untuk kalah. Sehingga tidak ada, apabila sudah selesai, tidak ada lagi konflik-konflik yang akan terjadi. Unjuk rasa besar-besaran menurut rencana dilakukan pada 4 November 2016 mendatang. Aksi ini berkaitan dengan pernyataan petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Kepulauan Seribu beberapa waktu lalu yang diduga dan dianggap menistakan agama. Hal ini mengundang reaksi sejumlah pihak, tak terkecuali Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang juga mengusung Ahok di Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Megawati mengajak masyarakat khususnya warga DKI Jakarta untuk tidak terpancing emosi dalam unjuk rasa tanggal 4 November nanti. Kalau nanti tanggal 4 bilangnya, wah, nuwun sewu lah, nuwun sewu, beribu sewu. Bersiap untuk melakukan dengan kekerasan dan sebagainya.
Saya sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan mengatakan ini bukan Indonesia yang damai, yang saya diajari oleh bapak saya, agama Islam masuknya seperti apa, sama. Sementara itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menyatakan pasukannya siap mengamankan pilkada serentak. Terkait demonstrasi tanggal 4 November mendatang di DKI Jakarta, Panglima TNI menyatakan akan selalu siap bekerja sama dengan Polri. TNI akan mengerahkan apapun juga untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, untuk menjaga kebinekaan. Dan itu juga diamanatkan oleh Presiden pada saat ulang tahun TNI ke-75 Oktober di Serang, di tempat daerah ini. Jadi kita adalah negara hukum, kita adalah negara berdasarkan Pancasila. Siapapun yang bersalah, serahkan kepada aparat hukum, kepolisian Republik Indonesia. Tunggu hasilnya, ya. Jangan semau-maunya sendiri, apapun dia, karena ada proses hukum. Itu saja. Kalau bantuan dari TNI sendiri berapa Pak pas 4 November nanti? Saya sampaikan bahwa TNI all out, semua kekuatan saya siapkan, termasuk saya. Berarti betul Pak ya siaga satu? Apakah TNI juga akan siaga satu terkait dengan... TNI itu setiap saat, apapun, 24 jam. Presiden Joko Widodo pun ikut menyampaikan pernyataan terkait rencana unjuk rasa yang akan berlangsung pada 4 November nanti. Presiden menekankan pemerintah menjamin hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak. Yang paling penting jangan memaksakan kehendak atau yang merusak, yang anarkis. Ini yang tidak boleh. Dan pemerintah terus akan menjamin setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya, tetapi tetap mengutamakan ketertiban umum. Ini tetap mengutamakan ketertiban umum. Saya sudah memerintahkan kepada aparat untuk bersiaga dan menjaga dan melakukan tugasnya dengan profesional. Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia menjamin ibu kota DKI Jakarta saat unjuk rasa pada 4 November mendatang akan aman. Polda Metro Jaya sendiri akan menyiagakan 7.000 pasukan gabungan untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Instruksi dari Bapak Kapolri semua agar tidak boleh bertindak eksesif, tidak boleh mengedepankan tindakan represif, tetapi mengedepankan tindakan persuasif. Kalau Polda Metro Jaya, informasi dari Kapolda itu dia siapkan sekitar 7.000-an. 7.000 itu gabungan dari mana aja Pak? Oh, dari Polda sendiri, karena Polda kan anggotanya ada 35.000 ya. Anggota Polda itu 35.000, Polda Metro Jaya saja. Kemudian ada unsur dari TNI, ada unsur dari Satpol PP. Tidak diharamkan menyuarakan aspirasi lewat unjuk rasa. Namun, jangan sampai aksi anarkistis saat unjuk rasa lantas memecah belah bangsa. Tim Liputan, Kompas TV. Kita semua adalah... Ya, teman-teman sekalian, sudah jelas bahwa pertemuan tadi Pak Presiden juga menekankan adanya satu proses ukhuwah ya, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, sehingga pertemuan tadi mengisyaratkan adanya satu kebersamaan dari semua yang hadir untuk merawat, menjaga warisan dari para pendahulu kita berupa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan berbagai elemen-elemen pendukungnya. Ya. Oleh karena itu menanggapi masalah yang saat ini terus bergulir, memang dari Kapolri sudah melaporkan bahwa sudah dilakukan dan sedang berjalan proses mengenai kasus yang menyangkut apa yang diduga ya, oleh publik mengenai soal ucapan dari Gubernur DKI di Pulau Seribu beberapa tahun yang lalu yang dianggap sebagai satu penistaan terhadap agama. Nah ini sudah diproses, bahkan sebelum diproses, sebelum dipanggil, Gubernur sudah minta diperiksa. Ya,
datang sendiri ke kepolisian, kemudian dari kedatangan itu diproses. Namun tentunya ada tahapan-tahapan, ada satu proses yang tidak serta-merta. Sementara sekarang ini sedang dipanggil para saksi ya untuk memberikan kesaksian, dan semuanya tentu nanti menjadi bahan bagi aparat penegak hukum untuk menilai, menakar, dan memberikan suatu kepastian hukum tentunya terhadap apa yang dilakukan oleh gubernur itu. Oleh karena itu, kembali dari masyarakat, supaya memahami hal ini, supaya tenang, tidak resah, dan kita mengharapkan demo tanggal 4 memang tidak dilarang, karena itu merupakan hak menyampaikan pendapat di muka umum yang dilindungi undang-undang atau diatur dengan undang-undang, tapi peraturannya kan jelas. Ya, jumlahnya berapa, tiap 100 orang ada yang mimpin, atributnya apa, temanya apa, dan diharapkan setelah jam 6 ya bubar karena aturannya begitu, sehingga tidak meresahkan masyarakat. Ya, karena kalau sudah satu demonstrasi yang merupakan pernyataan pendapat di muka umum, tapi justru mengganggu kebebasan orang lain, berarti itu sudah langkah-langkah yang salah. Kebebasan boleh, tapi kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang tidak mengganggu kebebasan orang lain. Sekali lagi tadi saya kira Kiai Ma'ruf Amin tadi sudah sangat jelas bahwa kita mengharapkan semuanya tenang, ayo kita jalani satu kehidupan yang damai, ya, yang elegan, yang bermartabat. Itulah kira-kira tambahan dari saya dari penjelasan Kiai Ma'ruf Amin tadi yang sudah sangat jelas mengenai pertemuan antara Presiden dan para ulama pada siang hari ini. Terima kasih.